Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Semoga hari ini anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya. Dan tentunya hari ini lebih semangat. Baik, hari ini kita akan belajar kembali ya. Akan melanjutkan materi. Tapi sebelum kita melanjutkan materi, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu tema 3, subtema 3, pembelajaran 1. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara kita merawat hewan dan tumbuhan dengan baik. Sebelum materi Ustazah sampaikan, Ustazah mengingatkan kembali kepada anak-anak supaya anak-anak memiliki rasa tanggung jawab. Nah, rasa tanggung jawab dan kasih sayang terhadap tumbuhan dan hewan. Karena apa? Karena tumbuhan dan hewan itu juga merupakan makhluk hidup. Oleh karena itu, kita perlu menanamkan rasa tanggung jawab terhadap diri kita masing-masing. Oke? Oke, yuk kita bahas. Nah, cara merawat tumbuhan dengan baik yang pertama yaitu tentunya kita harus memberikan pupuk. Kemudian menyirami setiap hari. Kemudian memberikan pestisida saat terkena hama. Kemudian menyiangi gulma. Apa sih maksudnya menyiangi gulma itu, Ustazah? Nah, gulma itu tumbuhan yang tidak diinginkan pada lahan pertanian. Artinya, jika gulma itu tumbuh pada tumbuhan tersebut, itu akan merusak atau tidak memaksimalkan tumbuhan tersebut. Jadi, kita harus menghilangkan gulma-gulma yang ada di tumbuhan tersebut. Nah, itu tadi cara merawat tumbuhan. Kemudian, sekarang cara merawat hewan. Nah, cara merawat hewan yaitu yang pertama, memberikan makan tepat waktu. Tidak hanya kita saja sebagai manusia yang makan tepat waktu, akan tetapi hewan yang kita pelihara tentunya harus makan tepat waktu. Kemudian yang kedua yaitu memandikan dengan sabun. Apalagi kita nih yang memiliki hewan peliharaan. Masa yang punya aja yang mandi? Loh, hewannya juga dong harus mandi. Nah, kalau bisa ada sabun khususnya. Kemudian yang ketiga, memberikan tempat bermain yang sesuai. Supaya hewan peliharaan kita senang, tentunya kita memberikan tempat bermain yang sesuai. Kemudian yang terakhir yaitu memberikan obat saat sakit. Nah, kalau kita merawat hewan, tentunya jika hewan kita sakit, haruslah kita memberikan obat. Nah, dari sanalah kita memiliki rasa tanggung jawab terhadap tumbuhan dan hewan. Kasih sayang kita juga harus kita berikan ya. Nah, apabila kita merawat hewan dan tumbuhan dengan tanggung jawab, hewan dan tumbuhan juga akan sehat. Hal tersebut akan memberikan lingkungan yang sehat bagi kita. Kemudian nih, ada lagi. Tadi sudah caranya, sekarang ciri-ciri tumbuhan yang terawat. Apa saja itu? Yang pertama, tentunya tumbuh dengan subur. Jika tumbuhan terawat, maka tumbuh dengan subur. Kemudian yang kedua yaitu berukuran normal. Apanya sih yang berukuran normal? Ya tumbuhannya. Dia akan tumbuh sesuai dengan perkembangannya. Dia akan tumbuh sesuai dengan perkembangannya. Maksudnya tidak kecil, perkembangannya sudah besar, dia tetap kecil, tidak seperti itu. Jadi dia normal mengikuti perkembangan tumbuhannya. Kemudian yang ketiga yaitu dapat berbunga atau berbuah. Jadi tumbuhan yang terawat itu, maka dia akan berbunga dan berbuah.
Kemudian apalagi ciri-cirinya? Yaitu daunnya akan rimbun. Jadi tumbuhan yang terawat tentunya daun akan rimbun. Kemudian warna daun hijau cerah. Jadi jika tumbuhan terawat, daunnya akan berwarna hijau cerah segar ya. Nah, itu tadi ciri tumbuhan terawat. Kemudian, jika ciri hewan terawat adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tumbuh dengan sehat. Kemudian, yang kedua yaitu kulit bersih. Nah, hewan jika kalian rawat dengan baik, maka kulitnya akan bersih. Kemudian, tidak ada luka dan kutu. Nah, jadi jika hewan terawat dengan baik, tentunya luka, bekas luka atau kutu-kutu itu tidak akan ada. Kemudian bulu atau rambutnya juga akan bersih ya. Karena kita sering merawat, sering membersihkan, maka bulu atau rambutnya akan bersih. Tentunya yang terakhir yaitu tidak bau. Tentu tidak bau karena kalian peduli terhadap hewan itu, jadi tidak bau. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ciri tumbuhan tidak terawat. Tadi sudah kita bahas ciri tumbuhan terawat. Kemudian sekarang ciri tumbuhan tidak terawat. Seperti apa itu jika ciri tumbuhan tidak terawat? Yang pertama yaitu tumbuh dengan tidak subur. Bagaimana bisa subur jika kita tidak merawat dengan baik? Kemudian yang kedua, berukuran tidak normal. Nah, jadi tumbuhan yang tidak rawat itu dia tidak akan berukuran normal. Kemudian tidak dapat berbunga atau berbuah. Tentu ya, jika kita tidak merawat dengan baik, pertumbuhan bunga atau daunnya tidak bertumbuh. Kemudian daun tidak rimbun. Nah, daunnya tidak rimbun ya. Kemudian warna daun tidak hijau cerah dan kusam. Jadi kalau daunnya tidak cerah, daunnya tidak cerah dan kusam berarti itu tumbuhannya tidak terawat. Kemudian yang terakhir yaitu ciri hewan tidak terawat. Yang pertama itu kerdil. Yang kedua, kulitnya kotor. Tentu ya, kulitnya kotor karena tidak ada yang merawat, tidak peduli. Kemudian, banyak luka dan kutu. Tentunya akan seperti itu karena kita tidak peduli dan tidak terawat. Kemudian, bulu atau rambutnya kotor. Yang terakhir yaitu bau ya. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang bagaimana cara kita merawat hewan dan tumbuhan dengan baik ya. Jadi, Ustazah ingatkan kembali, kita harus mempunyai rasa tanggung jawab yang sangat di diri kita. Karena jika kita memberikan rasa tanggung jawab, juga banyak manfaatnya ya. Oke, itu saja yang dapat Ustazah bahas hari ini. Nanti kita tanya jawab ya. Baik, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.